Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum agroklimatologi pengukuran kemiringan lahan. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, nama Mugia Nofatma 250235, Program Studi Agroteknologi 25B, Institut Teknologi Perkebunan Pelayawan Indonesia 2026. Adapun pendahuluan, latar belakang. Pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu degradasi lahan akibat erosi, terutama di area curam. Erosi mengangkut lapisan tanah subur karena pengaruh topografi, iklim, dan teknik pengelolaan. Kelerengan tinggi meningkatkan risiko berbagai jenis erosi yang mengurangi kesuburan dan produktivitas tanah. Teknik konservasi mekanik seperti terasering dapat mengurangi erosi dengan memperpendek panjang lereng dan meningkatkan infiltrasi air. Teknologi penginderaan jauh juga dapat membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih akurat untuk pertanian berkelanjutan, menurut Rini et al. 2025. Kemiringan lereng adalah faktor penting dalam evaluasi kesesuaian lahan pertanian karena mempengaruhi erosi aliran permukaan dan produktivitas tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa kemiringan menjadi faktor pembatas utama, terutama di wilayah dengan lereng tinggi. Penggunaan teknologi Digital Elevation Model (DEM) dan Digital Soil Mapping (DSM) dapat meningkatkan efisiensi analisis kesesuaian lahan. Lahan dengan lereng curam perlu modifikasi seperti terasering agar tetap layak untuk budidaya pertanian, menurut Riza et al. 2022. Tujuan praktikum ini dilakukan ialah mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Prosedur kerja, alat, altimeter, hand level, bahan, lahan. Cara kerja, cara mengukur kemiringan lahan. Untuk mengukur kemiringan lahan, badan dalam posisi tengkurap. Kemudian, alat hand level diposisikan sejajar dengan target. Lihatlah melalui teropong dan sesuaikan. Cara menggunakan altimeter. Untuk menggunakan altimeter, tekan kompas untuk melihat arah mata angin. Kemudian tekan alti untuk mengetahui mdpl. Tekan lagi untuk mengetahui tekanan udara. Lakukan pengukuran di dua tempat yang berbeda. Hasil pertama, kemiringan lahan. Kemudian daerah hasil awal, arah mata angin, tekanan udara, dan mdpl. Kemudian hasil akhir dengan daerah yang berbeda, arah mata angin, tekanan udara, dan mdpl-nya. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan kemiringan lahan, diperoleh nilai kemiringan sebesar 56%. Sehingga termasuk ke dalam klasifikasi kelas 5 dengan kategori sangat curam. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kelerengan yang tinggi dan berpotensi mengalami erosi tanah yang cukup besar, terutama apabila tidak didukung oleh penutupan vegetasi yang baik. Tingkat kemiringan lereng sangat berpengaruh pada risiko erosi. Semakin curam lereng, semakin besar kemungkinan terjadinya erosi dan longsor. Lereng di atas 45% dianggap sangat curam dan berisiko tinggi, sehingga perlu tindakan konservasi yang intensif. Kawasan tersebut sulit untuk digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian, atau infrastruktur. Oleh karena itu, penggunaan lahan di wilayah curam lebih baik untuk konservasi, hutan sekunder,
atau vegetasi permanen guna mengurangi limpasan air dan risiko longsor, menurut Pasaribu dan Situmorang 2022. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan instrumen altimeter digital di lapangan, diperoleh data lingkungan yang spesifik pada lokasi pengamatan. Pada layar alat terlihat nilai tekanan udara sebesar 1007,1 HPA, suhu 31,3 derajat Celcius, dan ketinggian tempat atau elevasi sekitar 55 meter di atas permukaan laut (mdpl). Angka ini menunjukkan bahwa area pengamatan berada pada wilayah dataran rendah yang cukup dekat dengan garis pantai atau permukaan laut. Selain itu, fitur kompres digital pada alat menunjukkan arah mata angin ke posisi barat west dengan koordinat derajat sebesar 268. Elevasi atau ketinggian tempat mempengaruhi suhu dan tekanan udara di suatu wilayah. Seiring dengan meningkatnya elevasi, suhu cenderung semakin rendah karena tekanan atmosfer menurun dan udara tidak bisa menyimpan panas dengan baik. Hal ini berdampak pada metabolisme organisme dan proses ekologis. Perubahan suhu juga mempengaruhi kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan, serta laju metabolisme dan toleransi fisiologis organisme, menurut Skurda et al. 2023. Hasil pengukuran di tempat lain menunjukkan elevasi 75 meter di atas permukaan laut dengan peningkatan 20 meter dibandingkan pengamatan sebelumnya. Terdapat penurunan tekanan udara menjadi 1004,7 HPA, mengindikasikan variasi topografi. Alat juga menunjukkan arah mata angin ke timur 86 dan suhu lingkungan 30,4 derajat Celcius. Data ini penting untuk pemetaan tutupan lahan dan analisis kesesuaian tanam, karena perbedaan ketinggian mempengaruhi drainase, mikro, dan akumulasi air di tanah. Variasi elevasi dan bentuk permukaan lahan mempengaruhi proses hidrologi, terutama aliran permukaan dan infiltrasi air ke dalam tanah. Perbedaan kemiringan lereng dan mikrotopografi menyebabkan distribusi aliran yang tidak merata, mempengaruhi konektivitas aliran permukaan dan kapasitas infiltrasi. Semakin besar variasi kemiringan dan bentuk mikrorelief, semakin kompleks proses limpasan, genangan, dan infiltrasi. Penelitian menunjukkan bahwa mikrotopografi dan kemiringan lereng penting untuk pola aliran, peningkatan infiltrasi, dan pengurangan volume limpasan permukaan, menurut Cavides Volume al. 2021. Kesimpulan, wilayah penelitian di Kabupaten Pelalawan memiliki topografi datar rendah dengan elevasi antara 55 mdpl hingga 75 mdpl. Ketinggian ini mempengaruhi tekanan udara yang tercatat 1007,1 HPA di tempat lebih rendah dan menurun menjadi 1004,7 HPA di tempat lebih tinggi. Suhu mikroklimat sore hari stabil 30,4 derajat Celcius hingga 31,3 derajat Celcius. Dengan arah mata angin bervariasi dari barat ke timur. Area ini termasuk zona iklim panas yang mendukung vegetasi tropis. Daftar pustaka. Sekian laporan praktikum agroklimatologi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.